Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kamu menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situlah paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korajim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetap Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kesimpulan dan renungan dari Matius 11 ayat 1-30 yang sangat kaya dan relevan bagi kehidupan kita hari ini. Yang pertama, Yesus adalah Mesias sejati yang dinantikan. Ia membuktikan diri melalui tindakan nyata, menyembuhkan, membangkitkan, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Yohanes Pembaptis diakui Yesus sebagai nabi besar dan utusan Allah, meskipun dia sendiri mengalami keraguan di penjara. Generasi yang keras hati dikritik karena menolak kebenaran meskipun telah melihat mujizat. Kerajaan Allah tidak dinyatakan kepada orang bijak menurut dunia, tetapi kepada orang yang rendah hati dan percaya seperti anak kecil. Yesus mengundang semua yang letih dan berbeban berat untuk datang kepadanya, sebab Ia memberikan kelegaan dan damai. Renungannya untuk kita hari ini, iman tidak selalu berarti tidak bertanya. Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar, sempat meragukan apakah Yesus benar-benar Mesias. Tapi Yesus tidak menegurnya keras, justru menguatkannya lewat bukti nyata. Saat kamu ragu, jangan takut bertanya pada Tuhan. Dia akan menguatkanmu. Mujizat bukan jaminan pertobatan. Kota-kota yang melihat mujizat Yesus justru menolak bertobat. Hati yang terbuka dan rendah hati lebih penting daripada tanda ajaib. Kerendahan hati membuka rahasia kerajaan Allah. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang sederhana dan kecil di mata dunia. Jadilah rendah hati, sebab kepada yang kecil Tuhan nyatakan kehendaknya. Yesus mengundang kita yang lelah. Dunia membebani kita dengan harapan, kekhawatiran, dan tuntutan. Tapi Yesus menawarkan kuk yang enak dan beban yang ringan. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dia tidak menjanjikan hidup bebas masalah, tapi hati yang tenang dan jiwa yang kuat. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.